Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di kitchen gua. Ini lebaran udah semakin dekat ya guys ya. Apakah lebaran ini kalian pengen bikin lemang atau kangen makan lemang? Nah, ini gua videoin bagaimana caranya bikin lemang ala kampung gua yang tidak menggunakan bambu guys. Ini hanya kita menggunakan daun aja, digulung, dan akan gua perlihatkan caranya nanti. Dan ini daunnya udah gua potong-potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, jadi dia seperti ini nih guys. Daun itu mesti digulung begini, dan harus ketemu sisinya dua kali ya, dua lapis gitu. Jadi biar santannya nggak leaking. Terus ini beras ada sekilo, gua ketan, udah gua cuci dan gua rendam. Ini kan kita rendam 1 jam ke depan. Terus santan, biasa gua pakai santan kaleng ya. Ini coconut cream, ada 4, ya mungkin akan dibutuhkan 5 buat merebus juga. Terus tali rapia. Tali rapia ini udah gua potong kecil-kecil, disobek kecil-kecil gitu buat ikatannya. Mari kita mulai guys. Ini daun mesti dilayukan dulu. Ini akan gua layukan di kompor. Ini daunnya gua layukan di sini aja nih. Kita bakar. Kalau nggak dilayukan ini kan nggak bisa digulung ya guys ya. Jadi harus kita layukan dulu. Terus kalau di kampung sana orang kan ngelayuinnya pakai daun pisang kering gitu guys. Daun pisang kering dibakar, terus mereka ini taruh angai katanya di atasnya. Nah kayak gitu mereka ngelayuinnya. Nah, karena di sini tidak ada space buat itu, nggak ada daun pisang keringnya juga. Jadi kita ngelayuinnya di kompor aja. Ini harus layu semua biar dia lentur, karena mesti digulung dan diikat nantinya. Harus digeser-geser gini ya guys ya, jangan ditaruhin aja gosong deh jadinya. Kita butuhnya hanya layunya aja, jangan sampai crispy daunnya. Ini emang asli banget ini dari kampung gua ini nih. Istilahnya ini signature dishnya Batipuah lah ini selemang ini, karena di tempat-tempat lain selain dari Batipuah itu mereka pakai bambu, pakai buluh gitu, yang bambu buat ininya biasa ya orang yang lemang. Kalau di sini emang nggak tahu ini asalnya gimana, atau emang mereka nggak mau repot, atau susah ada bambunya atau gimana, nggak ngerti juga. Tapi dari zaman dulu itu yang setahu gua, mereka tuh nggak pernah bikin yang dari bambu itu. Mereka ini dari daun ini, dan ini mereka sebut lamang bakujui, yang artinya itu lemang yang diikat di kujui, itu seperti pocong gitu guys. Si lemang ini dihidangkan itu di event-event tertentu gitu loh, kayak lebaran, kayak acara-acara adat gitu. Jadi orang di kampung gua tuh nggak setiap hari ngelemang begitu. Jadi mereka itu tuh di waktu-waktu tertentu itu aja bikinnya gitu. Nah terus gua ini emang on purpose ya, si ini emang gua niatkan banget ini agar generasi milenial Batipuah itu, khususnya anak gua sendiri ini, biar bisa bikin lemang ini. Makanya gua niat banget bikin tutorial ini. Yang kelahiran 70-an, generasi 70-an itu masih bisa ya, masih banyak yang bikin gitu. Tapi yang sekarang ini gua nggak yakin mereka bisa ngerjain seperti ini, atau mau mungkin, atau bisa gitulah. Apalagi ya anak-anak yang lahir dan gede di rantau, mereka itu biasanya lebih banyak beli yang lemang yang dari bambu itu, ada dijual tuh orang. Tapi yang lemang kayak gini nggak biasa diperjualbelikan gitu.
Nah, jadi ini pesan Bundo nih buat generasi milenial Batipuah, belajar ya kalian bikin ini. Jangan sampai punah nih signature dish-nya Batipuah nih. Ikut lihatlah dengan teliti bagaimana Bundo ngerjainnya ya. Insya Allah kalian bisa ngerjainnya. Ini emang agak lama ya, ini di kompor ini. Kalau di unggunan daun pisang kering itu kan cepat mereka ngelayunya satu lembar gitu, satu pelepah gitu. Sebentar udah selesai. Ini udah gua potong-potong begini biar gampang, biar nggak melebar kemana-mana dia itu. Kalau panjang-panjang gitu. Nah, ini udah selesai semua guys. Sekarang kita lap daunnya ini semuanya. Kita lap daun ini kan kotor ya, ada tanah-tanah, ada apalah gitu, ada debu-debu. Jadi kita lap daun ini. Gua pakai tisu yang buat makanan itu, food surface itu. Kalian bisa juga ngelapnya pakai serbet lembab ya, agar biar benar-benar bersih. Nih kayak gini guys, kan ada bekasnya tuh. Kalau nggak dilap kan kotor ya, juga jelek hasilnya, kelemangnya lagian jorok kan kalau nggak dilap. Dilap semuanya bersih depan belakang. Nah udah selesai nih guys daunnya. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan bungkusnya nih, daunnya ini. Jadi si daun ini nih digulung seperti ini, dilebihin kira-kira seini jempol ya, nih di atas, terus kita gulung. Nah ininya kan ketemu nih, ini yang maksud gue ini ketemu, jadi daun ini 2 lapis sih jadinya ya. Terus ininya kita ikat, kita giniin tekuk. Nah diikat, tekuk begini. Nah inilah fungsinya dia dilayukan itu. Kalau dia nggak layu kan dia pecah kalau diginiin. Nih putar, diikat yang kencang, terus ditemukan di pertemuannya ini nih guys, si ikatannya. Nah diikat yang kencang 2 kali apa 3 kali gitu, terus diginiin guys, diginiin, terus kita putar, kita masukin ke sini, ditarik, terus dimasukin sekali lagi biar dia nggak lepas ya, biar kencang. Terus turunin lagi kira-kira 2 ruas jari ya, turunin lagi. Nah lakukan hal yang sama, turunin lagi 2 ruas jari. Ruas jari itu kira-kira 2 sentian ya. Nah seperti ini, kita tarik, jadi dia jadi satu ya. Nah akan gua repeat lagi sekali lagi nih,
kita ulang sekali lagi ya, biar paham gitu maksudnya. Jadi yang ini nggak usah terlalu diukur sejempol gini lah, diperkirakan 2 cm gitu. Takutnya kalau jempol yang panjang banget jadinya nanti kan, kalau ruasnya yang panjang gitu. Jadi jarak-jarak itu 2 cm gitulah. Nah, kita gulung yang rapet, terus kita tekuk ya, kita ikat pakai tali. Nah, 3 kali atau 4 kali, yang penting dia kencang. Ini waktu menyimpulkan di sini juga begitu, 2 atau 3 kali, yang penting kencang. Nih, terus di sambungannya ini, di sini kita turunkan talinya itu. Jadi biar dia ngebantu nahan ini ya. Terus kita masukin ya, kita ulang sekali lagi, masukin di sini. Nah, kita turunin lagi kira-kira 2 cm lah patokannya. Nah, begitu sampai ikatannya 3. Nah, insya Allah paham ya guys ya. Anak-anak Batipuah, anak-anak milenial, paham ya nak ya. Nah, terus talinya ini nih, talinya ini kan kita tali rapia itu kan dia 2 lapis ya. Ini talinya itu dibikin 2 kali ininya nih, rolling pin ini nih. Jadi biar ada sisa buat ikatannya di sini nantinya. Nanti terakhir gua liatin fungsinya itu apa ya. Terus kita ngomong lagi ke tali ini nih. Tali ini dibuka begini, dilepas lipatannya. Terus kita bagi 2. Kita bagi 2, yang ininya dibagi 3. Tuh, dibagi 3. Nah, masing-masing si tali ini kan dia 2 lapis. Diambil, dibuka lagi lapisannya. Nah, itulah yang kita gunain. Terus satu lagi, usahakan talinya itu berwarna putih atau berwarna hijau, hijau muda gitu, light green, karena akan cantik ya di lemangnya. Enggak, kalau misalnya pakai tali yang merah tuh kan kayaknya enggak itu ya, enggak cantik gitu loh, terlalu mencorang talinya dari daunnya. Karena di kampung itu sendiri orang bikinnya itu dulu-dulunya nih, atau sekarang mungkin mereka udah pakai tali rapia aja gitu loh, karena ini lebih gampang. Mereka itu autentiknya nih, bikinnya itu dari pohon pisang. Talinya tuh ambilnya dari pohon pisang. Jadi saat mereka ambil daun, atau mungkin jauh-jauh hari sebelumnya mereka udah siapkan tuh si tali itu. Jadi daun pohon pisang itu mereka serut, terus mereka ambil talinya, mereka ambil serut tipis gitu, mereka jemur. Nah, itulah yang mereka jadikan tali. Nah, itu originalnya gitu, autentiknya itu gitu. Jadi kita yang bikinlah secantik mungkin gitu. Tapi seandainya nggak punya tali putih atau yang green, ya nggak apa-apa lah. Jangan sampai nggak jadi ngelemang pula kalian kalau nggak punya tali yang putih atau yang green kan. Cuman kurang cantik aja dilihatnya kalau talinya terlalu mencorang gitu loh. Nah, kita teruskan ya. Kita repeat sekali lagi in slow motion ya, biar detail gitu loh.
Nah, sekarang si daun ini udah beres nih. Nah, kita beralih dulu ke ketannya. Ini ketan yang kita rendam tadi itu udah dibuang airnya. Terus akan diisi santan. Akan gue isi santan nih. Direndam lagi lah agak 30 menit lagi, atau bisa langsung aja sih, karena ketan di sini itu lembut ya. Kalau misalnya ketan di kampung, ini waktu ngerendamnya agak lebih lama. Karena si ketan itu kan, ketan Padang itu keras ya. Nah, ini gue masukin santannya. Ngerendam ini habis lah 4 kaleng ini, 4 kali 4 kali 4 berarti sekitar 1600 ml ya, sekitar setengahan lebih dikit gitu. Kita rendam. Nanti kalau sisa dari sini nanti bisa kita tuang aja ke panci ya buat ngerebus. Nah, nanti berarti kita butuh 1 kaleng lagi buat ininya, buat ngerebusnya, karena dia direbus pakai santan juga. Terus sudah kayak begini, aduk biar yang bawahnya kerendam juga. Kita kasih garam. Nah, garamnya ini agak banyak ya, karena kita harus memasukkannya ke daun itu dalam kondisi asin di sini. Karena itu kan daun ya, direbus lagi dengan air, nanti garam itu keserap sama si daun. Ini gua kasih 3 sendok makan. Nah, kita aduk yang rata biar larut. Di gua pakai garam halus biar cepat larutnya. Nah, terus sementara ini direndam sebentar, kita balik lagi ke daun ini. Nah, ini pancinya singkirkan dulu. Si daun ini, nih sambungan daun di sini, ini kita potong nih, kita potong miring. Kita potong begini. Nah, ininya dibuang kan. Nah, ini fungsinya biar kita gampang memasukkan berasnya nantinya. Terus saat diikat pun tampilannya cantik gitu loh, saat diikat terakhir itu. Jadi diulang ya. Nih sambungan daun kan, tadinya di sini. Ini kita potong begini. Kita potong miring. Begini ya guys ya. Paham ya, insya Allah ya. Ini akan gue teruskan. Nah, ini daunnya udah beres semua, dipotongin. Nah, sekarang kita akan isi. Kita akan waktunya masukin isinya. Gua cuci tangan dulu. Karena kalau pakai sarung tangan isinya itu guys, ngiketinnya susah. Kan talinya tali plastik ya. Dilicin susah ngiketinnya, jadi mending nggak pakai sarung tangan, gini aja, penting tangan bersih. Terus saat kita ngisi nih, ini ditekuk nih, ininya kita tekuk, kita taruh di sini, kita tekan ke berasnya. Terus kita isi begini, masukin airnya dulu biar yang di bawahnya kerendam. Terus kita masukin berasnya. 1 sendok beras, 1 sendok santan. Nah, terus buat menakar airnya, dimasukin jari, permukaan beras di ujung jari. Jadi dua ruas jari si airnya. Tinggi air tuh 2 ruas jari gitu. Jadi saat kita masukin jari begini, beras tuh ada di ujung jari kita. Nah, atasnya ini di ruas jari kita yang kedua. Nah, terus kita giniin, ditekuk. Emang ada yang keluar airnya sih, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, kan di dalam udah ada. Nah, kita ikat gini, kita ikat yang kencang lagi. Ini talinya harusnya ya agak lebih panjang ya. Salah gua ngukurnya tadi, kalau tali itu sekitar 1 meter lah kalau lemangnya panjang-panjang begini.
biar ada buat nyambunginnya nantinya. Nah, udah begini, turunin, terus kita tata di dalam panci. Iya loh, Bu Nuli kerja sayang. Nanti setelah banyak nanti gue liatin ya. Ini gue ulang lagi nih, ininya, isinya. Nah itu nangis aja tuh, pusing pala gue kerja jadinya. Wilo mau apa? Mau masuk, jangan ganggu, oke? Nah ini kita ulang lagi. Ini ujungnya ditekuk. Terus kita isi santan di bawahnya dulu, agak 2-3 sendok. Terus kita masukin beras, masukin santan, masukin beras, masukin santan. Pokoknya sampai nanti berasnya kejangkau sama ujung jari kalian. Nih, si berasnya di ujung jari. Terus kita tekuk, terus kita ikat. Seperti ini. Jadi kalau daunnya 2 lapis gitu kan santannya nggak kemana-mana, dia keperangkap di dalam kan. Karena kita ngandalin daun aja nih buat ngehold mereka, santan dan berasnya. Ini sekilo ini dapatnya kalau panjang-panjang kayak gini nih antara 15-16 batang ya dapatnya. Nah terus kemarin ini daun gua beli 600 gram. Udah di pot begitu, satu potnya 150 gram, jadi gua beli 4. Gua pakai ada sisa yang pendek-pendek dan yang sobek-sobek, jadi yang bagus-bagusnya aja ini dapat 15. Ini termasuknya gampang ngerjain kayak gini guys. Mungkin pertama kali ngerjain mungkin agak kaku ya, udah 2-3 kali udah khatam ini nih. Nah terus di bawahnya itu juga gua lupa dialasi. Kalau di biasanya orang alasinnya kan pakai ini, pakai apa namanya, pelepah pisang itu loh, yang tulangan daun itu, biar dia nggak gosong. Nah karena gua nggak punya, itu akan gua alas pakai sumpit. Jadi kita keluarkan sebentar. Ini menjaga biar dia tidak gosong. Jadi dialas pakai sumpit kayak gini ya guys ya, di bawahnya. Jadi si daun itu lemangnya itu tidak langsung menempel ke dasar panci. Terus kita tata dia lagi.
Teruskan. Kalau belum terasa berasnya ditambah ya guys. Orang apa? Kalau misalnya terlalu sedikit berasnya nanti dia lembek banget jadinya. Nah. Ini daunnya agak tua nih. Nah, terus setelah dia 5 biji begini nih, udah agak rapat ya si ininya, terus kita satuin dia guys. Nah, di sini gua bilang tadi tali gua agak pendek. Kita ikat dia. Kita sambungin satu sama lain biar nanti saat ngebaliknya gampang gitu kita ngangkatnya. Ini terpaksa gua satuin dua-dua aja karena talinya pendek. Jadi idealnya itu 1 meter ya talinya tuh ya. Ini kayaknya kurang deh tadi tuh, cuman 90 sentian apa 1 meter atau lebih dikit nggak apa-apa. Terus naruhnya di silang gitu ya guys. Yang tadinya kita taruh di atas di atas alasnya itu, di atas sumpit itu kan kita jajarin melintang di atas sumpit. Nah, terus nanti lapisan keduanya melintangin dia lagi. Jadi nggak ditumpuk sama aja gitu, nggak diselang-seling gitu. Jadi ini udah selesai guys. Tinggal sedikit isinya di dalam ya. Mau gua saring ini biar kelihatan berasnya seberapa. Ya, tinggal segitu aja tuh guys. Berasnya 2 sendok makan. Jadi ini dapatnya 17 ya, karena nggak sama panjangnya. Ini ada gue tambah dengan daun pendek-pendek lagi. Ini akan kita bungkus kayak bungkus ketupat itu aja tuh. Sayang ya ditinggalin segitu. Sedikit banget emang. Tapi mau bazir kalau dibuang guys.
Inian aja nih. Kita sangat pakai itu toothpick ini. Kita rapikan sedikit. Kita taruhlah di sela-sela ininya nih. Nah, terus si santan ini kita tuang nih buat ngerebusnya. Ini kayaknya nggak jadi gua tambah sekaleng lagi santannya, karena ini santan kental juga ada sekaleng kan ini ya. Dan ini air gua ambil pakai kalengnya ini tadi nih, biar ngoconin santan yang ada di dalam juga. Kita isi air sampai ketutup permukaannya. Nah, segitu aja airnya guys. Kita kasih garam sedikit, nggak nyampe 1 sendok makan. Ya, dibuat dia nggak terlalu nggak terlalu plain yang di luar itu tuh. Terus sudah kita rebus nih. Oh, ini gue lupa iketin tadi. Ya beb, sebentar nak. Iya, ini kita rebus sampai airnya kering. Cuman 1 jam atau 1,5 jam pertama kita ngerebus itu, nanti kita balik. Jadi biar yang ini, yang bagian atas tuh ada di bawah gitu. Kita balik biar rata matangnya. Nah, terus kita lanjutkan merebus sampai airnya benar-benar kering. Ini bisa juga dilakukan ngerebusnya di presto, cuman gua nggak begitu suka kalau di presto itu ya. Kalau misalnya kita presto itu buat habis dimakan hari ini aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ini dia besok, dia basi jadinya. Karena kondisi dia diangkat itu nggak tanak kan, airnya masih banyak. Terus tampilannya juga nggak cantik guys, kalau di presto gitu. Karena nggak ada itu apa? Dia kalau matang nanti kan dia ke cover tuh sama lemaknya itu tuh, sama apanya sih itu yang bekas kelapanya itu. Nah, itu ciri khasnya seperti itu. Nah, kalau kita presto itu nggak ada tuh, karena santannya masih encer saat kita angkat, belum kental ya. Belum, ya pokoknya santannya saat kita angkat tuh masih terlalu encer, belum kering. Nah, jadi belum ada endapannya itu, jadi itulah nggak bagus kalau kayak gitu. Jadi gua tetap memakai old style gitu, gua rebus sampai si airnya kering. Gua lakuinnya persis seperti orang-orang di Batikpah ngelakuinnya gitu. Jadi nggak gua modernin lagi dengan presto, enggak. Makanya itu. Udah, kita naikin ini ke kompor, kita tutup. Nanti waktu ngebaliknya gua liatin ya. Ini 1,5 jam guys, mau gua balik. Ini yang bagian atas ini nanti kita taruh di bawahnya, jadi biar dia rata ya lembutnya ya. Nah, inilah nih fungsinya, dia diikat-ikat barang nih biar kita ngangkatnya gampang gitu. Nanti yang bagian paling bawah kita taruh di atas. Ini tadi waktu ngerebus itu sempat ini ya, gogolak keluar itu santannya tuh, ngenain panci gua tuh, ngorbanin panci, si kompor gua tiba-tiba mengganas nyalanya. Nah, terus subhanallah ada yang bocor guys. Jadinya apa? Ini kayaknya santannya jadi encer. Mudah-mudahan aja setelah dikeringin nanti itu dia tetap mau ada apa, lemak-lemak santan yang nempel itu. Segitu udah, perasaan gue udah kuat ininya, ikatnya. Ada yang copot, ada yang lepas, mama, ada yang lepas ikatannya guys. Gimana ini mengangkatnya ya? Dulu yang kita selamatkan nih.
diterusin lagi nanti. Kayaknya mungkin ini gua kurang kuat kali ngikatnya. Nah, kita taruhin lagi di atas sumpit tadi, yang bagian atas ini, dan bagian atas senang itu. Terus ini yang bagian paling bawah kita taruhin paling atas. Nah, ini yang tengah biarin kita taruhin tetap di tengah. Ini sebenarnya udah matang ini guys, kalau mau diangkat begitu aja. Cuman kalau dia tidak sempurna tanaknya, dia cepat basinya. Jadi emang harus ditanak sampai dia benar-benar kering airnya gitu. Makanya gua nggak mau kalau di presto. Kalau di presto kita kan sebentar ya, 30 menit dia udah matang. Sementara air rebusannya itu masih banyak kan. Ini kalau misalnya kita bikinnya sedikit, bisa habis dalam sehari, oke. Tapi kalau misalnya dibesokin, wah, itu nggak banget gitu loh, sayang kebuang gitu. Lagian tampilannya juga nggak cantik, nggak khasnya itu nggak dapat gitu. Kering, mentinya ditaruh di luar itu jadi kering dia, kering juga dalamnya itu, rasanya nggak enak. Tapi kalau misalnya ditanak sampai habis airnya, nah si dia ini tetap berminyak dan dia lembab, moist gitu guys. Ditaruh sampai besok gitu. Nah ini kita lanjutkan merebus sampai airnya kering. Ini kan udah setengah nih, 1,5 jam lagi kering. Jadi ngerebusnya itu ya antara 2 jam 2,5 jam, 3 jam gitulah, tergantung apinya juga. Ini gua tadi karena sering matiin juga, nah, soalnya kompornya tiba-tiba membesar, serem gua pokok kebakaran. Nah nanti kita kembali setelah matang ya guys ya. Nah ini udah 1,5 jam lagi. Nah udah mulai kering nih guys, belum kering banget cuman udah kental banget gitu loh, udah berminyak. Nah kayak gini yang gua maksud itu guys. Jadi dia ada apa sih namanya itu, ada lemak-lemak santannya itu ya. Nah kalau kondisinya sudah seperti ini bisa kita angkat. Walaupun di bawahnya belum terlalu kering, tapi dia sudah tidak berbentuk cairan lagi gitu loh, tidak berbentuk air lagi. Tadi ada yang tidak sabaran ngangkat 2 biji keluar ini. Terus kan masih ada airnya kan. Nah kayak gini bentukannya, itu kering dia. Ini kalau ditaruh di luar sampai besok, ininya di dalam lemang itu keras jadinya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, kita taruh aja di piring di luar, cuma ditutupin daun aja, itu beberapa hari ke depan tetap moist di dalamnya guys. Jadi makanya gue suka ngerebusnya itu sampai airnya kering, sampai santannya kayak begini nih, kental kayak begini. Nah ini udah ready, kita angkat. Akan gue angkat ya. Nah begitu tampilannya guys. Emang udah kering banget ini nih, udah gosong di bawahnya itu, apa namanya, sempit-sempit yang tadi gue pakai buat alas itu udah lengket ke dalam ke panci, karena dia udah kering ya. Nah kayak gitu benar, jadi benar-benar sudah tidak berair, itu tinggal minyak sama itu santannya. Terus si lemangnya seperti ini. Nah begini ciri khasnya ya, gue taruh di meja lebih enak ngeliatnya. Nah ini dia guys hasilnya. Nah ini biasanya dimakannya pakai tape ketan hitam, atau biasa juga dimakan pakai rendang atau pakai duren. Ya ininya aja sih, secocok-cocoknya yang mau makan aja sih sebenarnya. Tapi yang biasa itu, yang base nya itu pakai tape ketan hitam ya.
Nah tadi itulah tuh ada yang tidak sabaran ngeluarin 22 biji karena kebetulan kita lagi punya durian montong. Nah, santaplah sama mereka. Ini sekian dulu nih dari gua guys ya. Semoga ini memberikan inspirasi buat kalian, menambah perbendaharaan kuliner kalian. Terus terima kasih banyak dari gua, kalian sudah mengikuti prosesnya ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.